Nah, di sini saya ada contoh akun Kredivo yang baru disetujui kurang lebih 2 bulan yang lalu dengan limit starter sebesar Rp100.000. Nah, limit ini sudah saya gunakan untuk beli pulsa dan token listrik. Nah, ini adalah riwayat pembelian saya. Nah, ini saya sudah mendapatkan SMS persetujuan dari Kredivas dan proses verifikasi datanya kurang dari 2 menit. Ini kita diminta untuk mengaktifkan akun terlebih dulu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini sudah ada notifikasi. Selanjutnya kita tunggu saja kurang lebih 5-10 menit sampai pinjamannya ditransfer ke rekening yang sudah kita daftarkan. Ngomongin soal Kredivo tentu sudah tidak asing lagi buat teman-teman semuanya. Aplikasi PayLater yang sudah cukup lama kita kenal dengan kemudahan pengajuan dan pemakaian limit kreditnya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas peraturan baru Kredivo per tanggal 30 Juni, tepatnya di bulan kemarin berarti ya teman-teman. Untuk pengambilan pinjaman tunainya hanya bisa dicairkan sebesar 50% dari total keseluruhan limit. Nah, biasanya nih untuk akun-akun selain akun premium ini akan kesulitan mengajukan fasilitas pinjaman tunai karena faktor keterbatasan limit yang mereka miliki. Biasanya kita akan diminta upgrade dari akun starter atau basic ke akun premium. Tapi seperti yang kita tahu, upgrade limit Kredivo secara manual itu sangat susah ya teman-teman. Kalau saya pribadi tidak merekomendasikan, lebih baik kalian biarkan saja. Karena nanti kalau kalian sering pakai limitnya dan pembayaran kalian tepat waktu, maka akun kalian akan terupgrade secara otomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas juga bagaimana cara memaksimalkan limit pinjaman tunai di Kredivo dan solusi ketika pengajuan limit kredit kalian ditolak. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aplikasi Kredivo ini sampai sekarang saya masih belum bisa memastikan mengenai acuan persetujuan limit kreditnya itu dari mana. Tapi dari informasi yang saya peroleh, Kredivo ini tidak terintegrasi dengan pusat data fintech lending atau Pusdafil. Jadi sama halnya seperti Shopee PayLater dan Akulaku ya teman-teman. Itu sebabnya ada banyak yang approve limit kredit padahal mereka sudah gagal bayar di pinjaman online legal. Lalu bagaimana buat kalian yang sudah ketolak pengajuan limit di Kredivo? Nah, di sini saya ada tips buat kalian yang wajib kalian coba supaya pengajuan limit kredit kalian di-approve. Jadi begini ya teman-teman, Kredivo itu adalah aplikasi dengan sistem satu kali apply atau satu kali pengajuan. Ketika pengajuan pertama kalian sudah ditolak, nanti pengajuan kedua, ketiga, dan selanjutnya akan tetap ditolak sebagus apapun data kalian. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusinya sangat sederhana sekali teman-teman. Ketika kalian ingin mengajukan ulang, kalian cukup gunakan handphone baru, alamat email baru, dan nomor pengajuan baru. Handphone baru di sini yang saya maksud bukan kalian beli handphone baru gitu, bukan ya. Tapi handphone yang belum pernah terkait dengan aplikasi Kredivo atau yang belum pernah dipakai pengajuan di aplikasi Kredivo. Begitu juga dengan alamat email dan nomor pengajuan, kalian usahakan semuanya baru. Biasanya kalau pengajuan ulang limit kalian disetujui, itu akan mendapatkan limit di akun starter atau basic. Kalau untuk premium sepertinya sangat sulit ya teman-teman untuk data yang sudah pernah ditolak dan diajukan ulang. Tapi kalian nggak usah khawatir karena limit apapun yang kalian dapatkan nanti akan naik dengan sendirinya tanpa harus kalian upgrade secara manual. Jadi upgrade manual di akun Kredivo itu sekali lagi tidak saya rekomendasikan ya teman-teman. Nah, biasanya yang jadi problem untuk limit starter dan basic ini adalah pengajuan pinjaman tunainya. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Kadang ada yang bisa satu kali ketika sudah dibayar, pengajuan kedua itu tidak bisa. Kita disuruh untuk upgrade akun terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya untuk mengajukan pinjaman tunai? Apakah harus menunggu upgrade member menjadi premium? Tentu saja tidak ya teman-teman. Kalian bisa mengajukan pinjaman tunainya di aplikasi Kredivas. Nah, Kredivas dan Kredivo ini masih satu company di PT FinEsel Digital Indonesia. Sederhananya begini teman-teman, Kredivas ini adalah untuk produk pinjaman tunai dan Kredivo untuk PayLater, seperti itu. Itulah sebabnya mulai 30 Juni kemarin peraturan baru Kredivo, limit yang bisa digunakan untuk pinjaman tunai itu cuma 50% dari total keseluruhan limit. Mungkin tujuan dari Kredivo menerapkan aturan ini adalah sedikit demi sedikit penggunanya diarahkan ke aplikasi Kredivas untuk mengajukan produk pinjaman tunai. Lalu bagaimana cara agar pengajuan pinjaman tunai di Kredivas itu disetujui?
Di sini saya tidak akan berbicara untuk akun dengan limit premium ya teman-teman. Kalau akun kalian limitnya premium, maka secara otomatis pengajuan pinjaman kalian akan di ACC selama akun kalian tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kredivo. Oke teman-teman, jadi setelah kalian mendapatkan persetujuan dengan limit starter atau basic, selanjutnya kalian gunakan saja limit tersebut untuk berbelanja di merchant yang sudah bekerja sama dengan Kredivo, seperti Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Kalian juga bisa menggunakan limit tersebut untuk pembelian produk virtual seperti pulsa, pakai data, dan token listrik. Nah, sebelum kalian mengajukan produk pinjaman di aplikasi Kredivas ini, usahakan kalian sudah melakukan pembayaran tagihan di Kredivo minimal 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini saya ada contoh akun Kredivo yang baru disetujui kurang lebih 2 bulan yang lalu dengan limit starter sebesar Rp100.000. Nah, limit ini sudah saya gunakan untuk beli pulsa dan token listrik. Nah, ini adalah riwayat pembelian saya. Dan saya sudah membayar tagihan sebanyak 2 kali dengan limit kredit 100.000 tersebut. Nah, di sini saya akan coba mengajukan pinjaman tunai di aplikasi Kredivas dengan acuan kredit poin akun Kredivo limit starter. Oke, kita download dulu aplikasinya. Setelah kalian buka, kalian pilih daftar sekarang. Nah, di sini ada pengisian nama lengkap, nomor handphone, alamat email, nama ibu kandung, pendidikan terakhir, dan status pernikahan. Jadi untuk pengisian datanya kalian samakan dengan pengisian data di Kredivo ya teman-teman, termasuk nomor telepon dan alamat email. Selanjutnya pengisian alamat tempat tinggal kalian sesuaikan saja dengan alamat iktp dan pastikan untuk otorisasi akses lokasi di handphone kalian sudah aktif dengan akurasi tinggi. Oke, selanjutnya ada informasi pekerjaan. Pengisian datanya usahakan sama dengan yang di Kredivo. Setelah kalian isi, kalian bisa kirim info pekerjaan. Selanjutnya ada emergency kontak, kalian isikan dengan nomor yang sering kalian hubungi. Oke. Selanjutnya ada upload foto dokumen identitas ya teman-teman. Usahakan pengambilan gambarnya jelas dan bisa terbaca oleh sistem. Setelah kalian upload, langkah terakhir adalah proses KYC atau pengenalan wajah. Setelah itu ada dokumen persetujuan seperti ini. Kalian bisa membacanya, setelah itu kalian bisa checklist untuk syarat dan ketentuan, lalu kalian klik setuju. Nah, proses ini sudah selesai ya teman-teman, sangat simpel sekali sama seperti aplikasi Kredivo. Kita tunggu saja proses verifikasi datanya. Nah, kalau pinjaman kalian di approve itu biasanya kurang dari 5 menit kita sudah mendapatkan SMS persetujuan. Kalau proses verifikasi datanya itu lebih dari 5 menit, kemungkinan besar pengajuan pinjaman kalian akan ditolak. Nah, ini saya sudah mendapatkan SMS persetujuan dari Kredivas dan proses verifikasi datanya kurang dari 2 menit. Ini kita diminta untuk mengaktifkan akun terlebih dulu ya teman-teman. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Nah, sekarang kita aktifasi dulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman tunai. Caranya kurang lebih sama dengan Kredivo, kita disuruh membuat PIN, kemudian kode keamanan. Setelah aktif seperti ini, kita pilih saja ambil pinjaman tunai. Nah, ini saya mendapatkan limit sebesar Rp900.000 ya teman-teman, dengan tenor pinjaman selama 2 bulan. Ini kalau nggak salah pencairan bersihnya Rp845.000 dan cicilan per bulannya Rp531.000 selama 2 bulan. Oke, langsung saja kita ambil pinjamannya. Kita masukkan PIN berikut kode OTP. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini sudah ada notifikasi. Selanjutnya kita tunggu saja kurang lebih 5-10 menit sampai pinjamannya ditransfer ke rekening yang sudah kita daftarkan. Jadi dengan kredit poin akun Kredivo limit starter Rp100.000, saya berhasil mengajukan pinjaman tunai di Kredivas dan mendapatkan limit sebesar Rp900.000 tanpa menunggu upgrade member terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman semuanya, kalian bisa coba tips dari saya ini dan semoga pengajuan pinjaman tunai kalian berhasil.